yang belum. Apakah Ibu memanggil saya, Bu? Tidak. Benar, silakan dulu Rekita. Rekita, Ibu di sini mengajak kamu diskusi perihal kasus kamu tadi pagi. Saya mendapat laporan bahwa kamu memainkan TikTok di dalam kelas hingga mengganggu kenyamanan kelas. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Jika yang Ibu maksud saya bermain TikTok di dalam kelas. Tapi saya tidak merasa mengganggu kenyamanan yang ada di kelas, Bu. Mereka saja yang tidak suka sama saya, makanya ngajak Ibu di sini tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu di sini ingin mengajak kamu mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu boleh mempertahankan pendapat seperti itu, tapi kamu juga harus mendengarkan teman-teman kamu di kelas. Pasti sangat menyenangkan ya bisa main TikTok. Selain kamu bisa terkenal, bahkan kamu juga tersalurkan. Tapi kamu juga harus melihat situasi dan kondisinya, Rekita. Coba posisinya ditekan. Saat kamu belajar, ada teman kamu yang sedang buat video TikTok. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa terganggu, Bu. Tidak bisa fokus belajar. Sekarang kamu sudah paham kan? Kenapa teman-teman kamu pada komplain sama kamu di kelas? Sudah, Bu. Kita, kamu ingat nggak isi kesepakatan kelas kita? Tindakan kamu ini sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu, menjaga ketertiban, saling menghargai, dan menjaga kenyamanan di dalam kelas. Dan saya tidak mengikuti ketertiban di kelas, Bu. Apakah kamu mau melakukan restitusi, Regita? Hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan minta maaf, Bu, kepada teman-teman di kelas, dan saya tidak akan mengulangi perbuatan yang membuat ketidaknyamanan di dalam kelas. Saya akan memenuhi kesepakatan kita di kelas, Bu. Baiklah, jika kamu menyatakan hal seperti itu, nanti akan Ibu dampingi kamu di depan kelas. Minta maaf kepada teman-teman kamu di kelas. Pesan Ibu sama kamu, lain kali jika kamu mau membuat video TikTok, lebih baik jangan di dalam kelas. Kamu bisa cari tempat-tempat lain seperti di taman kelas atau tempat-tempat menarik lainnya. Selain lebih indah, kamu juga bakal lebih keren-keren lagi video kamu. Sekarang kamu bisa kembali dulu ke kelas, nanti saya menyusul kamu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya benar, silakan duduk. Ibu memanggil kamu kemari untuk mendiskusikan tentang perilaku kamu seminggu ini di sini. Saya mendapat laporan dari Bu Hano bahwa kamu tidur di dalam kelas. Lalu saya juga dapat laporan dari Bu Evi kalau kamu jarang mengumpulkan tugas dan kedapatan memainkan game online. Apakah benar demikian? Benar, Bu. Saya mengantuk banget
Dan saat belajar Bu Evi, saya kelupaan mengerjakan tugas PR dan saya gak bisa fokus belajar Bu, makanya saya main game. Pasti nyaman banget ya, bisa tidur di saat kita terasa ngantuk berat, bisa main game di saat kita lagi bosen. Kamu pasti merasa senang waktu itu. Tapi untuk melakukan hal itu kita juga harus melihat situasinya, Rizky. Saya juga tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah ngerasain hal yang sama seperti kamu membuat suatu kesalahan. Ya Rizky, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Saya ingin dengar alasan kamu. Saya main game hingga larut malam Bu. Saya lupa jika ada tugas. Dan kenapa saya nggak bisa fokus karena badan saya lemas Bu. Dan semangat jadinya. Saya nggak bisa nangkap pelajaran di kelas. Apakah orang tua kamu tidak mengingatkan kamu? Tidur terlalu larut malam itu kan tidak baik. Orang tua saya sibuk Bu. Ayah saya melayang. Pergi ke lautnya kan malam, makanya ayah saya nggak tahu juga saya main game sampai malam. Kalau ke laut bisa sendiri baru pulang Bu. Dan ibu saya sibuk jualan online Bu. Kalau malam sudah buat secara langsung jualannya. Makanya Bu nggak tahu saya main game sampai malam. Oh, jadi seperti itu. Rizky, kamu ke depannya mau jadi orang seperti apa? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Mau dong Bu. Nah, untuk jadi seperti yang kamu inginkan, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Bekerja keras, bertanggung jawab, berkomitmen dan bersungguh-sungguh. Tepat sekali Rizky. Jika kamu bertindak seperti kemarin, apakah keinginan kamu itu dapat terwujud? Perlu kamu ketahui, apapun pekerjaan orang tua kita dan sesibuk apapun mereka, kamu tetap menjadi prioritas bagi orang tua kamu. Orang tua kamu tetap tanggung jawab sama kamu. Apakah kamu mau melakukan restitusi untuk memperbaiki kesalahan kamu kepada guru-guru yang sudah kamu buat kesal, terutama Bu Hanum dan Bu Evi? Bagaimana cara kamu melakukannya? Saya mau berubah jadi yang lebih baik Bu. Pertama-tama saya tidak akan bergadang lagi untuk main game online, sehingga saya bisa tepat waktu mengumpulkan tugas dan tidak kesiangan bangun. Saya akan secara langsung menjumpai Bu Hanum dan Bu Evi untuk meminta maaf dan menunjukkan niat baik saya. Dan mulai hari ini dan selanjutnya, saya akan merubah sikap saya menjadi lebih baik. Saya bangga dengan kamu. Saya nantikan perubahan kamu. Dan semoga kamu bisa mewujudkan keinginan kamu ya Rizky. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih Bu sudah mendengarkan dan mendengarkan saya. Saya izin kembali ke kelas ya Bu. Baik, silakan. Tanggapan saya tentang cerita tadi bagus, walaupun ceritanya pendek, tapi yang penting di sana ialah kita dapat mengambil poin-poin penting yang terdapat dalam cerita tersebut. Perasaan saya saat menyelesaikan masalah tersebut ialah deg-degan, bingung, tapi setelah masalah terpecahkan saya merasa sangat lega dan senang. Pendapat saya, cerita tersebut cukup baik. Banyak poin pembelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Salah satunya, merubah sikap dan pola pikir untuk bisa mengatur waktu bermain game. Boleh bermain game, tapi harus ada batasan waktunya. Jangan sampai tidak tidur karena bermain game. Bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan merugikan diri sendiri. Itu saja sekilas pendapat saya. Sekian, terima kasih.